Selamat malam, Pak Matius Mamungsare SA. Selamat malam, Pak Matius Mamungsare SA. Ini kata praktisi hukum dan advokat Matius Mamungsare SH tentang hak angket. Kota Jayapura, dimensitv-news.com. Hak angket terhadap kecurangan pemilu adalah penyesatan hukum dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Ini menurut pendapat hukum salah satu praktisi hukum dengan jabatan advokat Matius Mamungsare SH. Berikut wawancara eksklusif bersama praktisi hukum dan advokat Bapak Matius Mamungsare Sarjana Hukum. Pak Matius Mamungsare SA. Ya, kita dalam situasi beberapa hari ini kita dibuat gaul oleh publik ya terkait pernyataan elit politik, para tokoh bangsa bahkan pengamat terkait hak angket hari ini. Di sini masyarakat merasa gelisah dengan hak angket itu apa sebenarnya. Mereka tidak paham. Kira-kira menurut pendapat hukum dari kakak Bung Matius Mamungsare bagaimana? Ya, begitu. Ya. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan buat saya untuk menyampaikan pendapat hukum tentang hak angket. Jadi perlu dipahami, hak angket itu merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan atau penerapan suatu perundang-undangan oleh pemerintah atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga berkaitan dengan kepentingan publik. Oke, ini berarti substansinya adalah tentang penyelidikan terhadap suatu perundang-undangan penerapan dan pelaksanaannya sesuai tidak dengan undang-undang yang sudah disahkan. Oke, nah ini isu hak angket itu saat itu bermuara dari calon capres itu saudara Ganjar. Dia ada calon capres yang kalah dalam Pilpres itu kemarin. Nah, apakah itu dia bisa punya hak? Oh, dia bisa punya hak sebagai warga masyarakat. Tapi untuk yang melaksanakan hak angket itu anggota dewan. Ganjar bukan anggota dewan. Tapi dia punya hak juga sebagai warga dewan untuk mengusulkan. Hanya saja Ganjar ini jangan kita lupa, dia ada punya kepentingan di situ, yaitu sebagai capres-capres dalam Pilpres ini dan belum untuk sementara recall KPU dan belum diketahui oleh KPU siapa yang menang atau tidak kita belum tahu. Tapi untuk ya apa nih perhitungan sementara itu kan Prabowo yang unggul. Oke. Nah berarti saudara Ganjar ini punya kepentingan di situ, kepentingan pribadi, konflik interest. Oke. Nah tapi saya tidak mau masuk ke situ. Hanya saja kalau hak angket itu tadi tuh hak anggota dewan melakukan penyelidikan terhadap penerapan atau pelaksanaan suatu perundang-undangan. Nah ini kan dibilang kecurangan politik, hak angket terhadap kecurangan politik. Nah kalau kita bilang penyelidikan terhadap perundang itu berkait masalah syarat formil yang ada di situ, oke, dilaksanakan oleh pemerintah atau tidak. Kalau bicara kecurangan sudah masuk perbuatan, itu berarti kebenaran materi. Nah harus dibuktikan di ruang persidangan. Nah dalam perkara pemilu sudah diatur dalam undang pemilu. Apabila kayak contoh proses kayak sekarang sudah masuk ke sini pemilihan, berarti selanjutnya KPU akan mengeluarkan surat keputusan tentang rekapitulasi penghitungan suara. Siapa yang menang, siapa yang kalah tidak terima silakan gugat ke MK. Bukan dibawa ke DPR. Oke? Karena ini kita bicara surat kecurangan berarti perbuatan orang. Ya tolong buktikan di ruang pembuktian itu di persidangan di MK, bukan hak angket. Hak angket itu contoh saya ini, sebenarnya pada sederhana kasus Freddy Sambo kemarin harus ada hak angket dari DPR. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa? Awal kita semua tahu bahwa itu tembak-menembak. Setelah itu kita tahu bahwa itu rekayasa. Nah di situ yang harus hak angket dilakukan supaya Kapolri ini dipanggil, bila perlu nanti Presiden pun dipanggil. Karena Kapolri itu anak buahnya Presiden. Contoh, polisi harus melakukan penyelidikan. Kenapa tidak lakukan? Gitu ya? Atau contoh saja selama ini di undang-undang di KUHP polisi ini harus nih menerima laporan masyarakat. Tapi pada umumnya masyarakat ini kadang-kadang membuat laporan ini kan ditolak oleh polisi. Ada. Banyak di dalam undang-undang hukum kami banyak. Sedangkan tidak ada dalam KUHP atau undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 tidak ada perintah tolak perkara. Polisi harus menerima lapor atau pengaduan masyarakat. Karena mereka punya kewenangan melakukan penyelidikan itu cari dua alat bukti. Nah selama ini kan tidak.
Kenapa itu harus masuk hak angket DPR selama tidak pernah dilakukan? Oke? Ya. Sehingga di situ namanya penyesatan hukum. Bahkan kalau bilang hasil kecurangan pemilu dibawa ke hak angket, itu namanya pengkhianatan bangsa negara. Karena apa? Sudah ada undang-undang pemilu yang mengatur tentang itu. Dan anggota DPR, yaitu legislatif dan eksekutif, yang telah membuat dan mengesahkan undang-undang pemilu. Di situ ada kewenangan KPU, ada kewenangan Bawaslu, ada DKPP, ada MK, gitu ya? Ya. Nah, berarti kalau kecurangan setelah ada proses ini pemilihan, berarti itu orang ke MK. Yang nanti di Bawaslu, apabila itu terkait sengketa administrasi, harus pahami. Sengketa administrasi yaitu pada saat contoh, kemarin, ini kan ada orang belum melakukan penyelesaian selama ini, orang tidak masuk, saya harus sampaikan, supaya masyarakat tahu. Pada saat itu MK, istilah gugatan kemarin yang 90, akhirnya Prabowo dan Gibran harus daftar. Nah saat itu setelah daftar, KPU keluarkan mereka dua memenuhi syarat. Selama 3 hari harus ada gugatan masuk ke Bawaslu tentang sengketa administrasi supaya diuji di sana. Ini kan tidak dilakukan. Ya. Sehingga mereka punya hak sebagai capres cawapres. Kita tidak boleh lagi bicara mereka dua tidak sah. Wah, tidak ada yang gugat di Bawaslu selama ini. Karena sengketa administrasi itu kewenangannya di Bawaslu. Itu baru nanti kau bicara terstruktur sistem masuk di situ. Kalau bicara kecurangan pemilu di MK, kita bicara TSM agak susah, ya. Dan saya ini dulu juga dampingi salah satu presiden KPU RI, 2019 dari Papua saya mewakili, supaya masyarakat tahu. Bahkan ini saya harus sampaikan, kalau di MK ini contoh persentase kamu bilang kecurangan, ternyata dari kecurangan ini tidak merubah perolehan suara. Contoh tadi yang beliau ini 56, ternyata kecurangan 2%, ya berarti sisanya kan 54. Bukan, tetap beliau yang menang. Tidak apa-apa, pasti saya yakin, bukan saya mendului kewenangan majelis hakim. Majelis hakim di sana berarti mereka berpikir tentang kepentingan negara. Pasti akan diabaikan juga, karena mereka suruh PSU juga tidak merubah hasil. Prabowo tetap menang. Liputan, Eduardus Ledeunggu Pati SH, Kepala Biro Kota Jayapura Provinsi Papua, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.